Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yoel Belo dengan NIM B0132320002. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai proposal usulan penelitian disertasi saya. Izinkan saya untuk share screen. Ya, pertama-tama yang saya hormati, yang terhormat kepada promotor saya, Profesor Dr. Anwar Borharima, SHMH, yang saya hormati, kopromotor Profesor Dr. Musakir, SHMH, dan yang saya hormati kepada penilai, penguji, pertama Profesor Dr. Juwajir Sumardi, SHMH, pada yang terhormat Profesor Dr. Abdul Masba Magasing, SHMH, yang saya hormati Ibu Dr. Wiwi Heriani, SHMH. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian disertasi saya dengan berjudul Penemuan Hukum Hakim dalam Menilai Keterangan Ahli dalam Perkara Perdata. Ya, untuk yang pertama yaitu das ide atau das solen, ada 6 hal yang mendasari. Yang pertama yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang berikutnya, peradilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dalam menurut pendapat Sudikno Mertono Kusumo menyatakan bahwa dalam hukum acara perdata, hakim terikat pada alat alat bukti yang sah, yang ber, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang di dalam pasal 164 HIR, pasal Sama. 284 RPG, dan pasal Iya, terima. 1866 BW. Ialah menentukan yang pertama yaitu alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sedangkan menurut Prof. Edi OS Hiret, ahli dibutuhkan di dalam persidangan pengadilan guna memberikan penjelasan mengenai suatu perkara yang sedang dipersidangkan. Sedangkan dalam pasal 154 ayat 1 Reglamen Indonesia yang diperbaharui dalam Stabla 1941 nomor 44 atau disingkat RIB mengatur bahwa jika menurut pendapat Ketua Pengadilan Negeri, perkara itu dapat dijelaskan
oleh pemeriksaan atau penetapan ahli-ahli, maka karena jabatannya atas permintaan pihak-pihak, ia dapat mengangkat ahli-ahli tersebut. Itulah dasar daripada das ide atau das solen dalam perumusan masalah. Sehingga muncullah dalam fakta, dalam das ide, das sein, dapat dilihat pada tabel 1.1, data putusan pengadilan negeri dalam perkara perdata, pihak tergugat mengajukan ahli sebagai alat bukti di persidangan yang ternyata dipertimbangkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut. Yang berikut adalah berkaitan dengan ahli yang diajukan pihak tergugat dalam perkara perdata tersebut. Majelis hakim mempertimbangkan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata, namun tidak menggunakan keterangan saksi ahli berdasarkan pasal 164 HIR, pasal 284 RBG, dan pasal 1866 BW. Dengan pertimbangan, tergugat dapat membuktikan jawabannya sehingga gugatan penggugat ditolak. Akan tetapi banyak pertimbangan hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan ahli yang diajukan pihak dalam perkara perdata, meskipun sudah tegas diatur dalam pasal 154 ayat 1 Reglamen Indonesia yang diperbaharui dalam Stabla 1941 nomor 44 atau RIB. Berikut urgensi penelitian yang akan saya paparkan, yaitu ada 3 urgensi, yaitu walaupun keterangan ahli tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata, akan tetapi hakim juga harus mendengarkan keterangan ahli untuk dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam membuat atau menilai pertimbangan hukum dalam putusan. Hakim seharusnya juga mendengarkan keterangan ahli dalam perkara perdata untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup dalam masyarakat. Maka untuk mengetahui itu, hakim harus mendengarkan keterangan ahli adat sebagai dasar dalam membuat pertimbangan putusan. Dalam hukum acara perdata Indonesia mengenai pengaturan ahli dalam perkara perdata tidak diatur secara tegas sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perdata di persidangan. Berdasarkan das ide atau das solen dan das sein yang saya paparkan di atas, dengan urgensi penelitian ini maka peneliti merumuskan 3 rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah dasar penemuan hukum hakim dalam menilai keterangan ahli dalam perkara perdata? Dan yang kedua, apakah pertimbangan hakim dalam menilai keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara perdata? Dan yang ketiga, apakah konsep yang dapat diterapkan hakim dalam menilai keterangan ahli dalam perkara perdata? Tujuan, iya, siap. Iya, saya lanjut kepada eh, teori. Iya, poin E yaitu landasan teori dan konseptual. Yang pertama yaitu menggunakan teori penemuan hukum. Dalam penemuan hukum ini, karena hukum masih tidak lengkap dan tidak jelas, maka penemuan hukum dapat dilakukan dengan metode interpretasi, metode argumentasi, metode eksposisi, metode sinomisasi, metode deskripsi, dan metode representasi. Yang berikut, teori hukum agama adalah hubungan antara Tuhan dan manusia. Hubungan ini mengandung kewajiban terhadap Tuhan, kewajiban moral maupun kewajiban hukum, menurut L.J. van Apeldoorn. Ketiga, teori hukum fungsional.
Hukum dilihat dari aspek fungsi dan kegunaannya. Para yuris, hakim, dan para pembentuk undang-undang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak. Menurut Jeter Heden. Berikut teori sistem hukum. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Efektifnya penegakan hukum tergantung pada 3 komponen, yaitu komponen struktur hukum, legal struktur, substansi hukum, legal substansi, dan budaya hukum, legal kultur, menurut Lawrence Mayer Friedman. Kelima, teori hukum politik bertujuan untuk membebaskan hukum dari keabstrakannya dan menonjolkan implikasi-implikasi politik dari hukum. Menurut R. Witholter, teori hukum rekayasa masyarakat atau social engineering. Hukum sebagai alat pembaruan rekayasa dalam masyarakat. Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai sosial dan masyarakat. Menurut Roscoe. Berikut ketujuh yaitu teori hukum pembangunan. Hukum berfungsi jika hukum itu sesuai dengan yang hidup dalam masyarakat dan merupakan cerminan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Menurut Mukhtar Kusumat Atmaja. Teori hukum integratif. Hukum dapat diartikan sebagai sistem nilai, sistem evolusi. Menurut Romli Atma Sasmita. Teori hukum progresif, hukum yang dapat mengikuti perkembangan zaman dan mampu menjawab perubahan zaman. Menurut Saptito Raharja. Dari 10 yaitu teori tujuan hukum, 3 unsur yang merupakan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Gustav Rubat. Dan yang terakhir yaitu teori tentang hak. Hak adalah kepentingan atau interest yang dilindungi hukum menurut Rudolf van Hering. Hak adalah von Hering. Hak adalah suatu kekuatan yang diatur oleh hukum menurut Van Apeldoorn. Berdasarkan teori yang saya gunakan di atas, maka teori yang digunakan sebagai dasar penelitian ini terbagi atas 3, yaitu teori penemuan hukum, teori hukum agama, dan teori tujuan hukum sebagai grand teori. Dan yang kedua, teori hukum rekayasa masyarakat, teori hukum integratif, dan teori hukum progresif sebagai middle teori. Ketiga yaitu teori hukum fungsional, teori sistem hukum, teori hukum politik, dan teori tentang hak sebagai applied teori. Kerangka pikir dari penelitian ini yaitu penemuan hukum dengan judul penemuan hukum oleh hakim dalam menilai keterangan ahli dalam perkara perdata. Dengan rumusan pasal pertama yaitu dasar penemuan hukum oleh hakim dalam menilai keterangan ahli dalam perkara perdata. Dengan indikator ada 3 yaitu hakikat penemuan hukum hakim oleh hakim. Yang kedua, dasar dalam menilai keterangan ahli dalam putusan. Dan yang ketiga, kedudukan ahli dalam perkara perdata. Rumusan masalah kedua yaitu pertimbangan hakim dalam menilai keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Indikator ada 2. Yang pertama yaitu pendekatan penemuan hukum hakim dengan alat bukti dalam perdata. Dan yang kedua yaitu keterangan ahli sebagai syarat pembuktian dalam perkara perdata. Rumusan masalah kedua yaitu konsep penemuan hukum hakim yang dapat diterapkan hakim dalam menilai keterangan ahli dalam perkara perdata.
ada dua indikator, yaitu pertama, model penemuan hukum diterapkan hakim menilai keterangan ahli, dan yang kedua yaitu bentuk pengaturan penemuan hukum yang digunakan hakim dalam perkara perdata, sehingga menghasilkan satu kesimpulan, yaitu terwujudnya konsep penemuan hukum yang ideal dapat digunakan oleh hakim dalam menilai keterangan ahli dalam perkara perdata yang memenuhi rasa keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dalam putusan hakim nanti. Dalam penelitian ini menggunakan metode tipe dan pendekatan penelitian. Yang pertama yaitu tipe penelitian hukum normatif, dan pendekatan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan teori, dan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum. Yang pertama adalah bahan hukum primer, yaitu norma dasar, peraturan dasar, pengaturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, Tidak dikodifikasi ya, bukan kondi. dikodifikasi, jurisprudensi, traktat, dan traktat dan bahan hukum mengenai kekuasaan kehakiman dalam melakukan penemuan hukum dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum pustaka. Teknik pengumpulan bahan hukum. Yang pertama, studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, teknik perbandingan hukum dan doktrin yang dikembangkan dalam bidang hukum. Sejarah fungsi dan kegunaan aturan hukum di masa lalu serta untuk melihat perkembangannya di masa kini. Berikutnya, menelaah peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan telah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, serta pendekatan kasus-kasus yang ditelah merupakan kasus yang telah memperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berikutnya ke analisis bahan hukum. Yang pertama, untuk memahami teks yang ada dalam data, maka digunakan metode interpretasi hermeneutik yang memperhatikan sinkronisasi teks maupun konteks hukum secara vertikal, yakni melihat hukum dari segi tujuannya. Yang kedua, dengan menggabungkan sumber-sumber yang terkait dengan data yang telah dikumpulkan dan kemudian dikembangkan untuk menghasilkan kesimpulan nantinya. Demikian pemaparan untuk proposal usulan penelitian disertasi saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Ya. Tolong ditutup slide-nya dulu. Ya, ya baik, saudara calon peneliti Yulbelo sudah menyampaikan rancangan proposalnya ya, dengan waktu yang sekitar 15-an lebih. Ya. Baik, untuk sesi pertama saya persilakan kepada peserta dulu. Siapa dari peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, atau mungkin ya ini ada beberapa, ada Prihatin ini, ya. Ada Marlin ini ya. Siapa nih? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Izin bertanya, Prof. Ya, siapa? Atas nama Agung Firmansyah, Prof. Iya, oke, silakan. Izin, Prof. Izin rekan rekan Belo. Yang pertama, kami ingin mempertanyakan tentang redaksional judul proposal saudara. Di sini dikatakan penemuan hukum hakim. Nah, menurut kami
Ini ambigu secara definisi. Yang pertama, hakim di sini apakah sebagai subjek yang melakukan penemuan hukum atau justru hukum hakim merupakan objek penelitian. Maksudnya kami, apakah di sini nggak sebaiknya ditambahkan penemuan hukum oleh hakim atau memang objek penelitiannya apakah ada hukumnya hakim untuk melakukan penemuan hukum. Itu yang pertama. Kami tidak menemukan substansi definisi di situ. Yang kedua, eh, mohon maaf bila ini sedikit agak melenceng dari judul proposal, teman ingin kami bertanya kepada rekan pemateri bahwa apakah hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan setiap dalil-dalil keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan, dan apakah hakim memiliki kewajiban bila menolak keterangan ahli itu wajib tertulis di dalam pertimbangan putusannya. Mohon bila tidak ditemukan kewajiban hakim dalam norma atau undang-undang yang ada ini, apa sih kewajiban hakim secara filosofi untuk menulis alasan-alasan penolakannya tentang keterangan ahli. Demikian, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Masih ada supaya sekalian? Masih ada beberapa? Silakan. Atau cuma diwakili oleh siapa nih? Siapa tadi namanya? Halo, siapa namanya tadi? Pak Agung. Izin, Prof. Yang penanya pertama atas nama Agung Firmansyah, Prof. Ya, Agung. Agung Firmansyah, Prof. Oke, Agung Firmansyah. Masih ada lagi atau cukup diwakili oleh Pak Agung? Oke, sudah tidak ada. Ya, siapa silakan. Ya, Saudara Yulbelo untuk menyampaikan itu. terima kasih Prof untuk kesempatannya. Ya, izinkan saya Prof untuk menjawab dari pertanyaan eh, Bapak Saudara Agung Firmansyah. Iya, yang pertama itu mengenai tentang judul, mengenai tentang eh, penemuan hukum oleh hakim, apakah ditambahkan? Kalau dalam judul saya itu mengenai tentang penemuan hukum, dan hakim ini memiliki subjek yang berbeda, bahwa tugas hakim adalah untuk melakukan penemuan hukum. Ya, jadi dari dasar keterangan ahli yang digunakan hakim dalam pertimbangan putusan hukum itulah menjadi pijakan sehingga menghasilkan penemuan hukum. Seperti itu. Jadi apakah nanti ditambahkan oleh di situ, nanti eh, saya masukkan dalam catatan. Terima kasih untuk sarannya dari Pak Agung. Berikut mengenai tentang apakah hakim eh, boleh dilakukan penilaian? Iya. Dalam hukum acara perdata, hakim itu diangkat oleh ketua pengadilan. Seperti itu. Jadi, jika dipandang perlu suatu perkara perdata untuk didengarkan keterangan-keterangan ahli, maka melalui ketua pengadilan menetapkan seorang ahli untuk didengarkan keterangannya. Dalam pemberian keterangan itulah, disitulah majelis hakim mempertimbangkan. Namun dalam urgensi penelitian saya nantinya memang bertolak pada keterangan ahli ini masuk dalam proses pembuktian eh, perkara pokok perkara, sehingga apakah keterangan ahli ini dimasukkan sebagai alat bukti dalam pertimbangan hakim, maka itulah nanti yang akan saya lakukan penelitian lebih lanjut untuk menghasilkan suatu keputusan. Mungkin begitu dari saya, Prof. Terima kasih. Baik. Sekarang giliran ya, ini tidak ada tanggapan balik ya nanti. Mungkin ada karena Prof Musakir ini dalam perjalanan, mohon maaf kalau ya, atau mungkin Prof Prof Juajir tadi ada kayaknya di pengadilan ini lagi memberikan juga keterangan ahli kebetulan. Selesai, Prof. Oh, sudah selesai berarti kalau begitu. Oke, memang jatahnya ya. Prof Jatahnya. Musakir atau siapa tahu Prof Musakir mau lebih awal karena katanya ini mau menuju bandara atau lagi turun dari pesawat. Lagi OTW ke Malang, Bro. Ya, Lagi OTW ke Malang. Lagi OTW ke Malang. kesempatan Sudah kepada turun dari- saja dulu ya. Iya.
Baik, saya persilakan berdasarkan urutan ya, saya persilakan kepada Profesor Dr. Dwi Sumardi. Silakan, Prof. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Anwar Buraima, SAMH, selaku promotor, kemudian yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muzakir, SAMH, selaku co-promotor, ya. Kemudian tim penguji yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Masbah Magasing, SAMH, kemudian Associate Profesor Ibu Dr. Wiwi Hiryani, SAMH. Dan rekan-rekan mahasiswa ya S3 yang hadir sebagai peserta. Ya, tadi sudah juga memberikan keterangan ahli dalam perkara perdata ya. Saya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Saudara peneliti, ya kan, di dalam latar belakang masalah itu ada 3 hal yang perlu diungkap ya tentunya. Yang pertama memang Anda harus menyampaikan apa yang menjadi idea tadi itu ya, dasolennya apa gitu ya. Kemudian Anda menyampaikan ya fakta di lapangan ya bagaimana ya keterangan-keterangan ahli itu disikapi oleh hakim atau majelis hakim. Ya itu nanti menjadi fenomena ya, fakta-fakta yang terjadi. Ya, mungkin ada yang menerima, ada yang tidak menerima, ya tidak menerima tidak ada alasan dan sebagainya dan seterusnya. Itu diungkap di dalam latar belakang masalah. Baru saudara peneliti mengakhiri latar belakang masalah itu dengan mengemukakan isu hukum penelitian saudara peneliti. Isu hukumnya apa gitu ya. Nah, sekarang isu hukum menurut saudara peneliti apa ini? Isu hukumnya yang mau dia. Ya, Isu Prof. hukum. Ya, Ya. isu hukum eh, yang saya sudah sampaikan tadi, Prof, mengenai tentang urgensi penelitian, Prof. Ya, urgensi penelitian itu ada 3. Yang pertama yaitu, walaupun keterangan ahli tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata, akan tetapi hakim juga harus mendengarkan keterangan ahli untuk dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menilai Ah, pertimbangan ah, hukum dalam ya oke putusan. lah, saudara peneliti. Jadi isu hukum itu dilahirkan dari ya fakta yang terjadi di lapangan ya dengan idealisme atau ide tadi itu. Dalam arti kata dasolennya ya kan menghendaki bahwa kehadiran ahli di persidangan itu untuk apa? Kan begitu. Ya, Kemudian faktanya seperti ini. Sehingga isu hukumnya ternyata ya itu sama dengan kalau eksaknya itu hipotesis. Ya, isu hukumnya bahwa keterangan ahli yang disampaikan di persidangan perdata itu misalnya masih apa? Masih bias, masih belum mendapat suatu apa ya posisi yang tegas atau gimana? Itu isu hukumnya kan begitu. Karena dari fakta-fakta menunjukkan ada keterangan ahli yang dinilai menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim. Tapi ada juga keterangan hakimnya itu, keterangan ahlinya tidak dinilai sama sekali, diabaikan. Nah, ini kan menjadi ya ini fakta di lapangan seperti itu. Nah, itulah yang menjadi isu kan. Nah, dari berdasarkan itulah Anda memunculkan 3 masalah gitu ya. ya, Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, kemudian di dalam permasalahan yang Anda sampaikan ya, ini kalau Anda mengatakan apa pertimbangan hakim dalam menilai keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara perdata, berarti ini Anda ingin menggali ada responden, yaitu respondennya hakim. Ya. Nah, kalau respondennya hakim berarti Anda harus menggunakan penelitian hukum empiris. Sedangkan Anda menggunakan di sini penelitian hukum normatif. Ya kan? ya. Nah, jadi nggak matching gitu. Jadi kalau Anda misalnya di dalam permasalahan kedua, apakah pertimbangan hakim dalam menilai keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara perdata, berarti Anda harus melakukan wawancara atau survei atau menyebarkan kuesioner ke beberapa hakim gitu yang selama ini mengadili perkara perdata dan ada kehadiran ahli sehingga nanti akan didapat bahwa oh ternyata sebagian besar hakim yang menempatkan posisi ahli atau keterangan ahli itu seperti ini. Itu fakta. Begitu ya. Jadi saran saya kalau misalnya permasalahannya ini bagus ya, permasalahan 2 bagus, apa pertimbangan? Ini kita pengen tahu juga gitu. Tapi ini hanya bisa dijawab
apabila ada data empiris. Ya, empiris. Mungkin ada respondennya sekian, ya sampelnya sekian, kemudian nanti dinilai sekian banyak atau sekian persen dari hakim itu menempatkan posisi keterangan ahli itu sebagai pertimbangan yang paling signifikan apa tidak. Gitu ya, hasilnya nanti di lapangan itu kita belum bisa tahu gitu. Ya itu. Kemudian di dalam orisinalitas penelitian, saudara peneliti ini hanya membandingkan satu disertasi saja. Sedangkan di sini ada beberapa lainnya perbandingan dari penelitian terlalu ini. Anda lihat semuanya ini jurnal, ya. Nah, kalau bisa ya tolong ini supaya apple to apple, Anda bandingkan disertasi to disertasi gitu. Jadi kalau misalnya 3, carilah 3 disertasi yang punya kaitan banyak itu, ya, nggak usahlah jurnal, karena jurnal itu kan lepas sifatnya. Jadi penelitian dalam bentuk disertasi itu di Universitas Hasanuddin kah, di universitas lain ada cari 3 yang berkaitan dengan pembuktian, ya kan, ya. Bukan hanya nggak apa-apa dia tidak membahas secara khusus mengenai keterangan ahli nggak apa-apa, tapi dia punya kaitan. Karena apakah posisi keterangan ahli ini masuk dalam kategori alat bukti apa tidak? Berdasarkan hukum acara perdata misalnya, ya kan? Jadi tolong nanti supaya apple to apple taruhlah disertasi to disertasi gitu ya. Jadi minimal ya kalau bisa 3 lah disertasi dicari yang punya kaitan gitu ya dengan proses pembuktian ya dalam perkara perdata, itu Anda bandingkan gitu ya. Itu yang saran saya yang di orisinalitas penelitian. Kemudian kalau kita lihat di dalam pasal 1866 KUH Perdata atau BW, kemudian pasal 164 ya HIR, kemudian pasal 284 RBG, posisi keterangan ahli itu tidak ada di situ. Ya. Saya melihat bahwa alat bukti dalam hukum acara perdata yang diatur oleh undang-undang itu hanya yang pertama itu adalah alat bukti surat, yang kedua saksi, yang ketiga persangkaan, yang keempat itu pengakuan, dan yang kelima sumpah. Ya kan? Sumpah. Nah, disinilah sebenarnya menariknya ya, saudara peneliti nanti akan mencari positioning di mana posisi ini keterangan ahli karena tidak ada di dalam aturan. Apalagi tadi saudara ahli menyinggung Sudikno Mertokusuma, Profesor Sudikno, yang mengatakan bahwa dia hanya terikat pada alat bukti yang diatur di dalam undang-undang. Berarti keterangan ahli itu posisinya bagaimana? Ini tapi ini bagus. Artinya nanti penelitian saudara saksi saudara ahli ini akan melahirkan sebuah apa ya? Temuan baru gitu ya, invensi bahwa keterangan ahli dalam perkara perdata itu seperti ini. Kalau di dalam perkara pidana disebut ya, di dalam pasal 184 KUHP itu jelas sekali ya, kesaksian kemudian keterangan ahli. Dia sudah keterangan ahli. Jadi keterangan ahli posisi di dalam kasus pidana itu sebagai salah satu alat bukti. Tetapi keterangan ahli di dalam kasus hukum perdata, ya acara perdata dia tidak disebut, tidak ada. Nah, makanya nanti bagaimana perbandingan ini? Ya kan? Apalagi tadi saudara ahli menyinggung pasal berapa? Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Iya. Tentang apa itu? Tentang kekuasaan kehakiman ya? Kehakiman, iya Pak. Nah, apa di situ bunyinya? Bunyinya ya, hakim dan hakim konstitusi, iya, kan, sebelum memutus perkara wajib menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Nah, berarti ada kewajiban hakim dan hakim konstitusi. Di situ tidak dikatakan dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Tetapi dikatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam sebelum menentukan putusan tadi itu. Berarti ada kewajiban. Nah, mungkin saja nanti ya di pasal 5 ini ya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ini dipositioningkan bagaimana ini masuknya ini keterangan ahli ini. Bahwa bahagian dari kewajiban hakim untuk menggali. Sehingga dia butuh keterangan dari ahli-ahli di bidang itu. Kayak hidup di tengah masyarakat berarti kan ahli yang betul-betul ahli sosiologi misalnya kan dia sudah melihat secara langsung itu persoalan sosiologi. Ahli misalnya
di bidang ekonomi ya tahu itu. Nah, itu mungkin ini nanti mungkin digali di pasal 5 tadi itu cantolannya. Saya justru pengen supaya posisi keterangan ahli di dalam perkara perdata itu betul-betul mendapat posisi yang jelas sehingga para ahli-ahli yang menyampaikan keterangan di hadapan majelis hakim itu tidak sia-sia. Karena banyak ya kan, ahli dihadirkan, keterangan ahlinya itu ternyata diabaikan oleh oleh majelis hakim, ya kan, ada gitu ya. Ya. Jadi ini yang kita inginkan, makanya ini penelitian saudara ini menarik sekali supaya apa, memberikan basic ya, landasan bagi para ahli ini. Nah, ini Prof Anwar ini seringkali dipanggil sebagai ahli, apalagi Prof Musakir juga ada, saya juga gitu. Jadi selama ini ternyata dalam perkara perdata tidak ada dasar pijakan yang dibangun berdasarkan undang-undang tadi, ya kan. Nah, kemudian, saya bertanya kepada saudara peneliti, dalam hal apa hakim itu harus melakukan penemuan hukum? Ya, Prof. Terima kasih Ya, untuk silakan. pertanyaannya. Ya, eh, hakim melakukan penemuan hukum itu eh, kalau hukumnya itu eh, yang pertama itu tidak lengkap atau tidak jelas, sehingga eh, hakim melalui dengan kewenangan yang diberikan pada undang-undang itu melakukan penemuan hukum. Dalam penemuan hukum itulah dengan menafsirkan apakah suatu kasus yang konkret itu seharusnya mendengarkan keterangan ahli sehingga membantu untuk melakukan penemuan hukum. Seperti itu, Prof. Iya, berarti menurut saudara calon peneliti ini eh, penemuan hukum itu dimungkinkan oleh hakim hanya apabila peraturan perundang-undangannya tidak jelas, Iya, itu ya, tidak jelas begitu saja. iya atau belum ada aturannya, Prof. Ah, betul. Jadi kadang-kadang juga tidak jelas, tapi kadang-kadang juga terjadi konflik norma. Banyak sekali, ya kan? Misalnya undang-undang yang A mengatur seperti ini. Misalnya undang-undang yang mengatur tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu mengatakan kewenangan itu ada di kabupaten kota. Tiba-tiba muncul undang-undang pemerintahan daerah. Kewenangan untuk menetapkan zonasi pulau-pulau kecil dan apa itu terluar itu ya itu diberikan kepada provinsi. Kemudian dua-dua undang-undang ini dua-duanya masih berlaku. Dan undang-undang pemerintahan daerah tidak mencabut ini undang-undang 27 tahun 2007 itu. Nah, ada dua konflik norma. Nah, disinilah sebenarnya penemuan hukum itu dilakukan oleh hakim, tetapi kalau seperti ini metodenya apa dia? Kalau seperti itu, kalau penemuan hukum mungkin termasuk pada kurang jelas aturannya, Prof. Ya, metode yang digunakan oleh hakim dia dalam bentuk apa? Supaya kan dia mau memutus ini. Dia menggunakan metode apa? Metode interpretasi. Interpretasi, iya, Prof. Ya, tapi kalau misalnya ada kasus yang dihadapkan, pasal 10 Anda sebut ya, pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Itu mengatakan bahwa hakim ya pengadilan tidak boleh menolak ya Perkara. kasus yang diajukan dengan alasan tidak ada hukumnya. Iya, siap. Gitu? Nah, kalau misalnya ternyata kasus yang diajukan ini belum ada aturan sama sekali yang mengatur tentang persoalan itu, apakah di sini hakim bisa melakukan penemuan hukum? Iya, bisa, Prof. Ya, dia pakai metode apa yang digunakan? Bisa analogi, Pak, atau Iya, iya. metode Iya. Ya, jadi metode yang interpretasi. digunakan nanti belajar baik-baik ya. Ini Siap, Prof. ini ya. Itu dia menggunakan metode konstruksi hukum. Artinya dia melakukan konstruksi ya. Itulah sebenarnya judgment law ya, hukum Iya, buatan hakim. Karena apa? Tidak ada aturan undang-undang yang mengatur ya. Kemudian ini tidak boleh menolak kasus, maka dia harus membuat hukum di situ. Dengan metode apa? Metode konstruksi gitu. Ya kan? Ah, tentu konstruksi ini
dia bangun berdasarkan tadi itu. Nah, disinilah sebenarnya peran dari ahli tadi, keterangan ahli. Ketika tidak ada aturan sama sekali, di sini dibutuhkan ahli. Jadi ahli nggak boleh dinafikan sama sekali gitu. Atau tadi tidak jelas, membantu dia di dalam menginterpretasi. Jadi keberadaan ahli itu membantu hakim sebenarnya. Ya, membantu hakim di dalam menemukan kebenaran yang semestinya. Ditambah lagi misalnya tadi itu pasal 5, ya dia harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat melalui apa? Salah satu, nggak mungkin itu hakim melakukan penelitian di lapangan. Ya, terlalu lama, makanya dihadirkanlah ahli yang ahlinya di bidang itu. Nah, ini sebenarnya seperti itu ya. Kemudian di dalam apa itu ini saudara belum mencantumkan ini kerangka pikir ya. Kerangka pikir ini Anda harus lanjutkan dengan definisi operasional. Ya, Anda belum membuat definisi operasional ini. Ya. Jadi kerangka pikir itu adalah sebuah state of the art. Anda mengemukakan penelitian kampung itu seperti ini, variabelnya ini. Indikator variabelnya adalah ini. Ya kan? Ya, outputnya itu seperti ini. Kemudian Anda jelaskan untuk memberikan gambaran secara umum dapat dikemukakan bagan kerangka pikir sebagai berikut. Itu state of the art dari penelitian kamu. Setelah itu, kamu berikan definisi operasional dari indikator-indikator tadi. Supaya apa? Supaya terjadi persamaan persepsi. Gitu ya. Ya. Saudara peneliti, jadi nanti dibuatkan definisi operasional ya supaya penelitian Anda ini bisa bisa punya persepsi yang sama nantinya. Ya, saya kira dari saya itu saya cukup, Prof. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Prof. Dwi atas masukan yang diberikan cukup banyak. Ya, nanti kita lihat dan kita akan diskusikan kembali. Ya, mudah-mudahan kesaksian Prof. Dwi hari ini menjadi pertimbangan dengan adanya proposal ini. Amin, amin, amin. Berikut saya persilakan Bapak Profesor Abdul Masbah Makasih. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Prof. Anwar yang juga selaku pimpinan sidang dan juga selaku promotor ya, yang saya hormati, dan juga kopromotor Profesor Musakir, tim penguji Bapak Profesor Djohajir Sumardi, Ibu Associate Profesor Ibu Dr. Wiwi Heriani yang saya hormati, para saudara Yul Bello ya, ya yang saya hormati, dan juga saudara-saudara mahasiswa yang hadir pada Zoom ini ya. Ya, tentu pertama saya tanyakan dulu, Anda berprofesi sebagai dosen? Iya, Prof. Sebagai dosen di UPRI, Prof. Oke, ya, terima kasih. Ya, jadi yang pertama ini ada teknis sedikit yang kalau dilewati kayaknya kurang bagus ya. Yang pertama, ya, saya juga ingin menyinggung ini mengenai originalitas penelitian ya. Ya, di tempat saya menguji, di lain tempat itu original penelitian itu harus seperti dikatakan tadi Prof. Joy, itu apple to apple ya. Artinya disertasi dengan disertasi gitu ya. Walaupun menurut saya itu dalam tanda kutip ya. Ya, sementara Anda di sini itu hanya satu disertasi ya. Itu ya. Tapi saya kira ini juga artinya tidak ada keseragaman ya. Dan menurut saya ya dari akademik barangkali harus mempertegas ya ini. Karena ini bukan hanya di S3, di S2 juga begitu. Nah, itu mereka harus tesis to tesis, disertasi apa namanya to disertasi. Itu. Tapi menurut saya mungkin bagusnya kalau memang misalnya harus menulis 3, ya mungkin kalau 2 disertasi itu cukup dan satunya itu mungkin artikel gitu yang terkait dengan
yang ditulis. Itu barangkali pemikiran saya ya. Itu karena kadang-kadang juga mahasiswa sulit juga mencari disertasi yang mirip-mirip ya itu. Kemudian yang kedua, ini saya ingin tanya saudara, ini di originalitas penelitian Anda, ini mohon maaf ya, karena ini agak mengganggu pembacaan saya ya. Ini di originalitas penelitian, di situ Anda sepertinya melakukan suatu penilaian. Di satu sisi Anda mengatakan ini kebaikan dari apa yang saudara ajukan itu, dan juga ada kelemahan, ya. Nah, ini pertanyaan saya bahwa apakah Anda memang sudah membaca semua disertasi yang ada dalam atau jurnal yang ada dalam originalitas penelitian yang Anda kutip itu, sehingga Anda mengatakan ada kelemahan, ya, ada kebaikan, ya. Yap. Itu padahal seharusnya, ya, menurut saya ya tidak perlu Anda tulis kelemahan karena itu kan disertasi orang ya. Itu kan karya tulis orang ya. Anda hanya diminta bahwa apakah artikel yang ada atau disertasi yang sudah ditulis terlebih dahulu itu tidak harus sama dengan apa yang Anda harus angkat dalam penelitian gitu. Dan itu yang dikemukakan perbedaannya itu loh ya. Yap, Nah Prof. itu, jadi kalau bersifat menilai begini kan kayaknya apa ya? Menurut saya ya, itu kayaknya kurang kurang enak gitu loh, ya. Apalagi kalau pengujinya sempat membaca, apalagi kalau penulisnya sempat membaca gitu, ya. Yap, Itu Prof. itu koreksi saya, ya. Kemudian ini masih hal yang teknis. Tadi saya perhatikan ya, kenapa saya tanyakan Anda apakah dosen atau apa, ini perlu ya. Tadi ketika Anda menyebut orang, istilah ya, itu ada beberapa yang kelihatannya kurang apa, tidak tepat ya. Itu saya baca dan saya dengar langsung ya. Itu baik itu nama orang Indonesia maupun apalagi nama-nama orang orang asing ya. Itu. Jadi maksud saya sebelum Anda apa namanya ujian mungkin bisa dibaca baik-baik dilatih lah ya. Yap. Misalnya LG Van Apeldoorn ya itu misalnya umpamanya ya. Kemudian ada juga tadi istilah-istilah Von eh, Jerry. eh, ya font font Jerry ya ini perlu ya karena ini kan Anda dosen ya. Yap. Kemudian istilah-istilah trakta. Nggak mana ada trakta, traktat ya. Yap. Oh, kan traktat itu penyanyian. Kemudian kondifikasi. Ini ya. Iya, iya. Tadi Anda mau menyebut, berarti Anda memang sengaja menulis itu. Kan ada kan namanya hilaf, ya, Ya, kelebihan itu. saya ngerti. Itu. Jadi kondi ya, jadi kodifikasi. Dan saya kira masih itulah Banyak. kerjaan Anda ya. Masih masih ada beberapa di sini ya, tapi itu terlalu panjang kalau misalnya kita mau kemukakan sini. Oke, itu satu. Innocentia. Astagfirullah. Oke, oke, Prof. Amno. Oke, yang kedua, saudara, saya tertarik ini tadi, yang terakhir ya. Saya juga sebenarnya ini ada menulis sih, dan ya saya kira Prof. Anwar ini paham ini nama ini. YJH Bruchin ya. Oke. Ya, itu kan beliau itu kan mengemukakan, tadi sebenarnya garis besar Prof. Jajer sudah sebut, tapi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya yang asli itu sebenarnya dari Bruching ya. Itu model Rechtsfinding ya. Terus Ya, itu kan beliau mengemukakan ada tiga sebenarnya. Ya, ada yang disebut pertama itu dalam bahasa Belanda beliau sebut interpretatif methoden. Ya, itu tadi yang disebut Prof. Joayi sebagai metode interpretasi. Kemudian ada yang kedua itu Redenerwezen. Redenerwezen. Sebenarnya itu kalau diterjemah itu bisa model penalaran sebenarnya. terang. Ya, jadi itu model ya, itu. Kemudian atau Redenerwezen itu bisa juga legal construction ya, konstruksi hukum gitu ya. Tadi saya nggak komentari tapi cuma sekedar bahwa sebenarnya sumbernya itu dari situ loh gitu. Kemudian yang ketiga itu dan ini juga masih perlu difahami lebih baik ada namanya Rechtsverfeining ya. Rechtsverfeining, penghalusan hukum ya. Penghalusan hukum ya. Jadi saudara Yul Belo ya ya
Saya kira Prof Anwar yang punya bukunya ini ya, karena ini orang UNER ini tahu ini ya, karena pabriknya ya. Eh, jadi mungkin bagus Anda juga paham tentang ini ya, walaupun ada banyak yang Anda kemukakan di sini itu. Kemudian yang ketiga, saya ingin tahu dari saudara ya, eh, ini penemuan hukum ya. eh, saya sependapat kalau tadi dikatakan bahwa sebenarnya ahli itu eh, tidak hanya ya, tidak hanya diperuntukkan misalnya untuk kasus-kasus perdata ya, gitu. Dan pengalaman saya dulu ya pernah lah muncul-muncul juga ketika belum sebagai dosen tetap. Eh, Pertanyaan itu ahli itu saya tidak mengatakan bahwa tidak diperhatikan, tetapi jarang-jarang hakim itu eh, apa sependapat dengan ahli ya itu. Nah, itu yang kesan saya dulu ya, itu di Kendi ya ketika waktu itu ya. Sudah lama gitu ya pengalaman. Nah, eh, ya, jadi di situ ya ada yang namanya bahwa hakim dalam tanda kutip harus mendengarkan keterangan ahli ya itu. Dan yang kedua ada juga yang tadi disebut bahwa bukti eh, bukti ahli gitu. Walaupun bukti ahli ini menurut Profesor Sunarto ya, saya juga punya bukunya itu tidak dikenal gitu ya itu. Nah, ada kata-kata di sini bahwa apakah atau ini kan kalau harus kan berarti bersifat imperatif gitu ya. Eh, Misalnya hakim itu harus mendengarkan keterangan ahli gitu ya. Ya berarti secara moral ya dia harus juga ikut mempertimbangkan. Kalau menurut saya kata harus ini penting ya. Walaupun tidak diatur dalam apa namanya suatu klausul, tetapi kalau ada perintah seperti itu ya itu merupakan hal-hal yang harus diperhatikan oleh hakim di dalam memutuskan suatu perkara ya. Bahwa bukan hanya adat sosial apa etika moral dan apa namanya asusila yang berkembang dalam masyarakat, tetapi juga itulah bagian dari apa ya ada namanya ya imperatif lah ya bahwa memang dia harus memperhatikan itu. Walaupun pada faktanya hakim itu karena berdasarkan independensi kebebasan dalam membuat putusan, ya dia mengatakan ya terserah saya dalam hatinya mungkin ya itu. Nah, dalam hatinya mengatakan ya kalau saya mau dengar itu. Tapi kalau dia berteman dengan pengacara bisa saja gitu ya. Itu. Nah, satu hal Saudara Yul ya yang ini mengenai maaf ya, tapi ini saya menganggap bahwa ini masih relevan ya. Sekarang ini kasus ijazah Jokowi ini berkembang sedemikian rupa. Seolah-olah ya, seolah-olah ini banyak ahli yang berbicara di sini gitu ya. Gitu. Nah, tapi walaupun misalnya bukan di depan pengadilan ya, tapi misalnya di depan penyidik polisi misalnya, itu kelihatannya apa? Tidak tidak ingin mendengar gitu ya. Padahal yang berbicara ini ya dalam konteks kasus hijab palsu ini umumnya orang-orang ahli di bidangnya gitu. Nah, jadi ini menurut saya juga sebelum apalagi kalau sampai di pengadilan nanti, kalau sampai di tingkat kepolisian saja tidak ingin dengar, saya khawatir juga di tingkat pengadilan nanti kalau berkembang sedemikian rupa itu juga akan sia-sia gitu dari para ahli itu. Padahal harus mendengar ahli gitu ya. Nah, kalau menurut Prof. Sunarto itu bahwa untuk sebagai melengkapi hakim kan dalam memutuskan suatu perkara gitu ya. Itu. Ada komentarnya Saudara Yul? Terkait masalah itu? Iya, eh, Mengerti ya apa yang saya kemukakan ya? Ya, iya siap, Prof. ada. Ya, Iya, eh, terima kasih mengenai pertama tadi yaitu original penelitian. Ya, ya, memang eh, mengenai tentang penemuan hukum saya agak susah menemukan nah, disertasi, tapi masukan tadi bahwa
mengenai tentang disertasi, mengenai pembuktian, dan mengenai tentang apakah peran hakim nanti, mungkin saya Ya. bisa dapat itu referensi Ya. yang lain. Ya. Terus mengenai tentang original penelitian mengemukakan kekurangan dari jurnal dan disertasi itu merujuk dari abstrak. Jadi saya lihat di abstrak, oh ternyata menyimpulkan hasil disertasi dan penelitiannya. Ya. Terus saya hubungkan dengan apa yang akan saya lakukan penelitian nantinya itu, di situ ada gap. Jadi mungkin kalau memang Ya. kekurangan itu nanti saya rubah menjadi perbedaan atau Iya, seperti apa nanti iya, maksudnya, Prof. iya, Ya. saya kira begitu ya. Karena kalau Iya, Anda mengatakan kekurangan, berarti Anda menganggap penelitian Anda yang hebat dong, gitu ya. siap, siap, Prof. Ya, itu sebenarnya itu aja ya, supaya Iya, enak juga dibaca. Secara Oke, etis ya. menilai. iya, iya. Kemudian ya, ini mengenai landasan teori ya, kalau saya bilang ya. Saya lihat ini ada banyak ya yang Anda kemukakan di sini ya. Itu. Nah, walaupun Anda di sini mengemukakan di sini ada teori apa namanya? Ada apa grand theory, ada apa middle theory, ada apply theory. Secara singkat, saya ingin sedikit ya, Anda menjelaskan kepada saya ya, ketiga hal itu. Grand theory itu apa? Middle theory itu apa? Dan apply theory itu apa? Ya, kira-kira seperti apa Anda punya pandangan terhadap itu? Ya, terima kasih, Prof. Ya, Mengenai tentang grand theory ini, mungkin menjadi teori utama, Prof. Jadi untuk menjawab eh, rumusan masalah, ya, mungkin yang saya harus utamakan adalah grand theory, Prof. Setelah itu, bisa. apakah membutuhkan middle theory atau apply theory, itu nanti sesuai dengan penelitian nanti, Prof. Jika membutuhkan Ya, middle theory dan apply theory, mungkin saya ya. masukkan sebagai pendukung daripada grand theory. Mungkin Ya, begitu, Prof. dari segi metode penelitian, kira-kira perkiraan Anda itu kira-kira berapa persen gitu? Karena ini banyak teori ini ya. Nah, jadi kalau Anda mengatakan bahwa hanya grand teori itu bisa selesai semua, ya nggak perlu sebanyak ini kan? Iya, Prof. Bagaimana pendapat Anda? Mungkin nanti di pendukung saja, Prof, di middle theory. Ya, ya. Jadi Jadikan ada sebagai juga, pendukung. ya. Jadi dalam metode penelitian itu ada juga prakira ya. Iya, siap. Kira-kira misalnya kalau bisa terjawab ini tiga teori atau empat ya, ya nggak apa namanya. Biasanya di ilmu sosial itu orang sangat familiar memakai grand theory, middle theory, apply theory ya. Siap, Itu Prof. kadang-kadang diterapkan di ilmu hukum itu kadang-kadang ini menurut saya aja ya. Kadang-kadang itu apa ya? Kadang-kadang nggak bisa dibedain gitu loh ya. Itu. Siap, Prof. Jadi ya, saya kira dari saya itu dan harapan saya itu kira-kira dibaca ulang ya, kemudian istilah mana yang harus diperbaiki dan terutama penyebutan. Karena saya tahu di perdata itu banyak istilah-istilah, terutama istilah bahasa Belanda loh ya. Jadi Siap, Prof. ditulis yang benar, kemudian diucap ya. Itu nggak apa-apa, itu kan namanya apa, salah satu pembelajaran dalam eh, bahasa hukum ya, terutama bahasa Siap, hukum Prof. Belanda. Terima kasih Prof. Anwar, saya kira. Eh, Terima kasih, Prof. ya, Bah, ya. Henit begrip nanti. ya, well. Ya. Oke, baik. Berikutnya saya persilakan Ibu Asosiat Profesor Dr. Wiwi Heriani. Silakan. Ada Mina? Baik, terima kasih Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Promotor, Bapak Profesor Dr. Anwar Ibrahim SHMH, juga Bapak Profesor Dr. Musakir SHMH sebagai kopromotor, tim penilai, Bapak Profesor Dr. Juajir Sumardi SHMH, serta Bapak Profesor Dr. Abdul Masbah Magasing SHMH. Juga mahasiswa yang menghadiri ujian proposal dari Saudara Yul Belo ya. Dengan judul
penemuan hukum. Ya, saya setuju dengan Prof. Juajir, mungkin ditambahkan oleh ya penemuan hukum oleh hakim dalam menilai keterangan ahli dalam perkara perdata. Ya Pak, jadi ini memang sangat menarik mengenai penemuan hukum, bahwa kita ini orang hukum harus melakukan penemuan hukum. Ya, bukan hanya hakim, tetapi juga advokat, jaksa, bahkan ya ini ahli ini ya, atau ya keterangan ahli. Dia ini kalau dalam sumber hukum, keterangan ahli atau ahli itu adalah dia sumber hukum. Namanya apa, Pak? Kalau doktrin. Doktrin, Ya, ya. doktrin. Jadi dia sangat kuat sekali posisinya ini. Jadi di dalam sumber hukum ini kita harus mengingat bahwa keterangan ahli adalah sumber hukum, disebut dengan doktrin. Tentu ahli yang betul-betul ahli ya, bukan harus yang pakar betul-betul ya, bukan pakar ranu-ranu, tapi memang pakar betul-betulan. Ya, jadi ini penemuan hukum, cuman memang porsinya itu paling besar diberikan kepada hakim, karena hakim itu kan sebagai the last resort ya, putusannya kan dinanti dalam hukum konteks hukum modern ya, hukum tertulis ya, seperti itu kan. Jadi porsi terbesar itu diberikan kepada hakim. Bahkan Anda menyebutkan hakim itu kan tidak boleh menolak perkara ya, berdasarkan asas jus curia novet, harus dia mau memutus. Makanya dia diberi alat boleh melakukan penemuan hukum. Tadi beberapa semua penilai baik Prof. Juajir maupun Prof. Masbah mengatakan ya, ada yang mengatakan bahwa penemuan hukum oleh hakim ya, jadi penemuan hukum oleh hakim itu diberikan dia boleh melakukan penemuan dengan jalan ada 3. Ada yang menyebutnya interpretasi atau penafsiran, ada yang menyebutnya konstruksi. Ya, tapi ada juga yang menambahnya 1, penalaran. Ada penalaran induktif, deduktif, kemudian interpretasi atau penafsiran dan konstruksi. Begitu ya. Anda mungkin menambahkan lagi. Coba bisa baca buku dari misalnya Prof. Sudikno Mertokusumo, Jasim Hamidi, Ahmad Ali. Ya, di situ akan memberikan jadi jenis-jenis interpretasi. Ya. Ya, kapan itu interpretasi diambil oleh hakim? Ya. Kalau aturannya jelas, ya hakim itu harus melakukan interpretasi atau penafsiran, karena hakim kan harus menghubungkan ini antara aturan atau dasolen dengan fakta di lapangan. Toh dia harus mencari benang merahnya itu di situ. Ya, berkaitan tentang Bapak bahwa penemuan hakim oleh hakim dalam hal ini bagaimana tentang alat bukti, terutama untuk kasus perdata yaitu keterangan ahli. Ingat Pak ya, hakim itu kan bukan orang segala pintar, segala ilmu. Pada saat ini perkembangan masyarakat, perkembangan hukum itu kan sangat dinamis sekali. Hakim itu tidak harus dia tahu, dan memang kenyataannya dia tidak tahu untuk semua ilmu. Hakim itu bukan pakar semua ilmu gitu ya. Ada keterbatasannya, sehingga pasti dia akan memerlukan juga orang ahli gitu. Ya, ahli. Memang jelas di dalam hukum pidana itu kedudukan keterangan ahli itu ada jelas di dalam alat bukti sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Maksud saya pada saat ini kita tidak bisa menafikan bahwa keterangan ahli itu sangat dibutuhkan juga di persidangan untuk kasus perdata begitu. Ya, karena hakim itu bukan pakar segala ilmu gitu. Ada keterbatasannya. Kayak tadi kan Prof. Masbah bilang, untuk gelar saja pembuktian di Bareskrim kemarin itu sudah dipanggil ahli. Ya, ya. Pasti nanti kalau sampai di pengadilan ini ahli akan muncul juga, akan tampil juga. Hakim punya keterbatasan ilmu kan? Ya.
Cuman saya mau tanya, nanti ini kan kira-kira keterangan ahli ini kalau untuk perkara perdata itu dicantolkan di mana? Bisa dicantolkan di mana? Karena tidak ada kan dari 5 alat bukti di keterangan perdata ya, di alat bukti perdata. Karena hanya menyebutkan alat bukti perdata itu ada alat bukti tertulis, kemudian alat bukti saksi, kemudian persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kira-kira alat bukti keterangan ahli ini bisa dicantolkan di mana? Apakah bisa di keterangan alat bukti tertulis? Kalau misalnya dia tertulis, misalnya kalau pidana ya, itu ahli itu bisa menjadi surat. Kalau dia misalnya dari keterangannya itu dia harus misalnya ahli dia sebagai dokter, maka keterangan dokternya itu bisa misalnya dari rekam medis, dari apa itu kalau orang di otopsi itu apa surat anunya yang dikeluarkan oleh hakim oleh ahli Visum. ya visum itu kan dalam bentuk surat ya bisa dicantolkan. Jadi kalau pidana jelas, tapi kalau perdata ini bisa dimasukkan di mana? Nah, itulah yang saya bilang inti dari penemuan hukum oleh hakim. Inilah jantung dari penemuan hukum oleh hakim itu adalah ini. Dia boleh melakukan interpretasi maupun konstruksi. Kalau aturannya jelas, dia tetap harus melakukan ya. Jadi tidak boleh, hakim tidak bisa tidak melakukan penafsiran. Atau tidak bisa dia harus melakukan penemuan hukum. Cuman penemuan hukum kan ada dua bentuknya, interpretasi dan konstruksi. Interpretasi kalau aturannya ada, jelas, maka hakim tetap harus melakukan interpretasi. Interpretasi itu kan macam-macam jenisnya. Ada subsumtif, ada gramatikal, ada historis, teleologis, komparatif, restriktif, ya. Ya, dan itu lebih luas kalau untuk kasus perdata. Ya, boleh melakukan interpretasi. Lalu, Termasuk keterangan ahli ini bisa masuk di mana? Pak ya, karena jantung dari putusan hakim itu adalah hakim melakukan yang namanya penemuan hukum. Kalau aturannya tidak ada, kabur, tidak jelas, remang-remang, hakim tetap harus melakukan penemuan hukum. Dia menamakan konstruksi. Ya, ada banyak kan jenis konstruksi. Ada analogi, terus ada retrofitting, terus ada fiksi. Ya, Prof ya, ada satu lagi tuh apa bahasa Belanda itu. Ya, cuman hati-hati toh kalau untuk konstruksi itu tidak boleh dilakukan untuk kasus pidana karena dia kan melakukan perluasan kan? Iya. Karena akan melanggar yang namanya asas legalitas. Jadi ya asas legalitas ya karena asas legalitas kan harus lex serta, harus jelas unsurnya, lex scripta harus tertulis, non retroaktif, tidak boleh berlaku surut, dan tidak boleh menggunakan analogi. Jadi jelas rambu-rambunya. Tapi untuk perkara perdata, itu hakim lebih fleksibel. Termasuk dia melakukan itu namanya memanggil keterangan ahli. Cuman keterangan ahli ini masuk di dalam interpretasi apa, penafsiran apa, apakah teleologis, sosiologis, ataukah apa ya? Nanti Bapak pikirkan banyak buku literatur tentang penemuan hukum. Jadi menurut saya penemuan hukum itu sangat luas ya. Memang porsinya diberikan sebesar-besarnya kepada hakim karena hakim pemutus perkara gitu kan. Ya, tapi kita ini semua melakukan penemuan hukum karena bahasa undang-undang itu sangat terbatas gitu ya. Kata-kata kalimat itu cuma A sampai Z. Ya, apa yang tertulis lebih banyak daripada yang tidak tertulis begitu yang ada di kita punya ide-ide di kepala ini. Ya kan? Itulah seninya dalam hukum begitu ya bahwa karena keterbatasan kata-kata itu jadi sangat terbatas sekali kita punya ini ya pengetahuan juga.
Terus Anda harus menggali apa ya, bahasa Belandanya voorverstanis gitu ya, bahwa hakim itu melakukan penemuan hukum. Ya, saya setuju dengan Prof. Juhajir dan Prof. Masbah bahwa kalau Anda mau meneliti tentang penemuan hukum, ini jelas adalah sangat bersinggungan dengan penelitian empiris. Manusianya ini, hakimnya ini. Maka hakim itu kan waktu dia memutus perkara, Pak, dia ada namanya voorverstanis. Itu latar belakangnya semua, dia latar belakangnya dia pertimbangannya itu pasti ada yang pertimbangan yang ini ya, yang hukum dan non hukum. Makanya kami dalam sosiologi hukum ketika melihat hakim, bahwa hakim itu adalah ada batas-batas kemandiriannya. Jadi kemandirian hakim itu ada batasnya. Di satu sisi hakim itu mandiri karena dia terikat undang-undang, hukum material, hukum formil, ya, jurisprudensi, juklat, juknik, sema, pema, perma. Tapi di sisi lain dia juga adalah manusia, individu, gitu ya, yang tidak terlepas dari latar belakang agamanya, usianya, pengalamannya, pendidikannya, partai politiknya. Yang non hukum ini seperti cicak-cicak di dinding ya, dia diam-diam merayap begitu. Ya, tidak nampak tapi cukup berpengaruh begitu. Ya, jadi kami itu selalu mengatakan bahwa seorang hakim itu dia harus memang mumpuni ya ilmunya. Selain itu dia harus ilmunya tinggi, walaupun setinggi-tingginya tetap dia harus mendapatkan juga masukan dari ahli gitu ya, dari pakar. Karena ya itulah pentingnya. Jadi pakar ini Anda mau tarik di mana? Kedudukannya pakar itu eh, keterangan ahli itu ada di mana di perdata maksud saya. Apakah Anda perlu ada perbandingan antara alat bukti pidana dengan perdata? Apakah Anda perlu melakukan perbandingan? Karena kalau perbandingan hukum pidana, tentu keterangan ahli itu ada tempatnya, alat bukti. Ya. Tapi di perkara perdata tidak ada ya, cuman harus pintar-pintarnya hakim. Hakim mau melakukan apa? Alat bukti ini, dia mau tarik juga sebagai interpretasi apa gitu ya. Berdasarkan interpretasi apa, misalnya sosiologis kah ya, atau biasa nama lainnya teleologis, ataukah dia melakukan komparatif kah, atau restriktif kah, atau interpretasi historis kah, ya, atau hanya jangan-jangan cuma gramatikal saja. Ini karena gramatikal ini tata bahasa, ya, sehingga tidak mau, padahal kan sudah lampau itu pandangan tentang Kaisar Justianus yang akan mencambuk hakim yang melakukan interpretasi, atau Montesquieu yang mengatakan ya hakim itu adalah corong undang-undang, tapi kan sudah bergeser sekarang. Makanya saya bisa menerima Anda mengatakan teori yang Anda pakai banyak sekali kan, teori progresif, teori hukum pembangunan, teori itu semua yang Anda cantumkan itu, apakah ada semua hubungannya dengan penemuan hukum? Atau seperti katakan Prof. Masbah tadi, pilih-pilih teori yang mana gitu. Teori mana yang paling mengena ya? Iya, siap. Ya. Ada tanggapan sampai sini mengenai berkaitan tentang keterangan ahli ya, yang bedanya di perdata dengan pidana. Ya, terima kasih untuk masukannya Ibu Dr. Wiwi Riani SMH. Kalau mengenai tentang yang pertama itu dari keterangan ahli itu sebagai sumber hukum juga, yaitu sebagai doktrin, ya itu bisa saya lengkapi juga nanti, yang berkaitan juga mengenai tentang penemuan hukum hakim itu, apakah mendengarkan keterangan ahli itu dimasukkan dalam alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata? Ya, maksudnya ini dicantolkan di mana ya? Iya. Seperti kalau pidana itu keterangan ahli itu bisa bentuknya jadi surat, bisa Iya. bentuknya keterangan ahli, bisa ya, bisa dicantolkan, dikait-kaitkan di mana gitu. Itu temuannya. Iya, nanti ya mungkin nanti saya akan mencari beberapa putusan dan kira-kira
apakah hakim itu cenderung memasukkan ke dalam bukti surat atau saksi. Nanti mungkin di penelitian, hasil penelitian nanti mungkin akan saya paparkan itu. Gitu. Ya, karena untuk kasus perdata itu lebih fleksibel gitu ya, walaupun semua punya pagar yang ketat begitu. Tadi ada legalitas ya, terus ada untuk mencari kebenaran formal ya, untuk perdata ya, preponderance of evidence, kalau di pidana beyond reasonable doubt gitu kan. Jadi memang semua, tapi saya ingat ini ya, tugas hakim yang teoritis begini ini adalah sama dengan realisme Skandinavia, realisme di sistem hukum civil law. Ya, dia lebih teoretis begitu, mencarinya akarnya sampai ke penemuan hukum begitu. Harus ada cantolannya, harus lebih teoritis, lebih logika ya dibanding dengan realisme Amerika Serikat. Ya, seperti itu. Bapak, kalau Bapak baca buku Prof. Ahmad Ali, saya tidak bilang itu kan, karena buku Prof. Ahmad Ali itu menurut saya jelas ya, dalam bukunya yang standar saja menguak tabir hukum, ada di dalam situ beberapa bab berkaitan tentang penemuan hukum. Panjang, setengah buku dari buku menguak tabir hukum itu berkaitan dengan penemuan hukum oleh hakim. Begitu ya, tentang zaman dulu yang Kaisar Justianus sampai yang interpretasi yang kekinian ya, yang kontemporer itu ada di situ semua, mulai dari sumber hukum, tujuan hukum, itu kan semua adalah berkaitan. Saya baca ini dengan disertasi Bapak. Ya, itu maksudnya cuman saya memberikan sedikit ya pencerahan. Ya, selanjutnya Pak Yulbelo, sebelum Anda ujian ini harus baca baik-baik. Banyak sekali kesalahan penulisan, ya. Anda tidak bisa membedakan praktek dengan praktik. Wah, banyak sekali itu, ya. Konkret dengan konkret itu bahasa ya, bukan kesalahan dari pembimbing Anda, promotor dan kompromotor, tapi Anda yang tidak cermat ya, karena Bapak promotor dan kopromotor bukan tugasnya untuk mengkoreksi kata-kata itu ya. Ini kalau mau diambil silakan, karena saya mungkin tidak sampaikan di sini kalau tentang tipe-tipenya gitu ya, kesalahan-kesalahan itu baik nama orang, baik nama penulisan itu harus teliti, harus cermat diperbaiki ya. Jadi saya kira itu saja catatan saya, bahwa hakim itu harus dibantu dengan orang, karena di dalam sini pasal berapa ya, 300 katanya, kalau sejalan di perdata itu, kalau sejalan dengan pemikiran hakim berarti itu adalah pendapat hakim itu sendiri, bukan penemuan ya, bukan pendapat ahli. Iya, dari tabel 1.1 ada beberapa putusan pengadilan saya temukan perkara perdata yang menghadirkan ahli, itu hakim mempertimbangkan dan mengambil alih pendapat ahli tersebut. Seperti itu dari beberapa putusan yang saya temukan. Tapi menurut saya ahli itu kan, hakim itu kan tidak pakar semua ilmu ya. Ya, untuk ijazah Jokowi saja itu perlu berapa itu, Roy Suryo, Adami, Rismon, Dr. Tifa itu ahli semua itu, nanti pasti dipakai itu kalau nanti tampil sampai di pengadilan, walaupun ini pengadilan pasti pidana kan ya. Iya. Ya, bagaimana ahli perbankan misalnya untuk kasus perdata, kasus apa lagi ya, banyak sekali kan, waris kah atau apa segala macam kan, maksudnya hakim itu juga manusia menurut saya ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya kemukakan. Nanti kita akan menunggu hasil dari penelitian Anda ya. Kalau Anda hari ini dinyatakan lulus. Saya kira demikian Prof. Saya kembalikan kepada promotor Bapak Profesor Anwar Borahima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Wiwi Heriani. Berikut saya persilakan kita melangkah ke tahap berikutnya, itu pada tahap promotor ya. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Musakir, silakan Prof. Baik. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa kedengaran jelas Prof? Ya, jelas Prof. Jelas Prof. Baik, yang saya hormati promotor Bapak Profesor Dr. Anwar Ibrahim SHMH,
tim penilai Bapak Profesor Dr. Mas Lamagasing, Bapak Profesor Dr. Joajo Sumardi, dan Ibu Dr. Wi Irian. Peserta seminar yang saya hormati. Saudara Promovendus, yang pertama saya komentari adalah dalam pengucapan istilah-istilah asing ataukah nama-nama orang. Itu harus benar, ya. Jadi meskipun kita tidak tahu berbahasa Inggris atau tidak tahu berbahasa Belanda, tetapi minimal di dalam mengucapkan itu, membaca itu adalah benar, ya. Seperti tadi Gustav Rabruch, Anda cuma baca Gustav Krah, ya. Itu salah, itu namanya orang Gustav Rabruch, Anda baca Gustav Krah, ya. Nah, kemudian beberapa istilah-istilah lagi dalam yang Anda kemukakan tadi, itu pengucapannya keliru. Nah, jadi ini dulu yang pertama. Ya, saya juga tidak terlalu lancar berbahasa Inggris, tapi ketika saya mau membaca bahasa Inggris, maka saya cari tahu bagaimana cara membacanya benar. Gitu, ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentang isu penelitian itu, saya kan sudah sampaikan pada waktu itu bahwa isu penelitian itu diketahui setelah kita menemukan adanya perbedaan antara apa yang seharusnya dengan kenyataannya. Misalnya, seharusnya hakim itu mempertimbangkan semua keterangan saksi ahli. Tetapi di dalam kenyataan, ada yang dipertimbangkan, ada yang tidak dipertimbangkan. Berarti penelitiannya adalah mengapa hakim sebagian mempertimbangkan, sebagian tidak. Kan itu, ya. Nah, jadi makanya muncullah pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk rumusan masalah yang lahir dari isu penelitian. Seharusnya siapa Pak Yul itu menjelaskan begitu tadi. Kan di dalam latar belakangnya kan sudah jelas juga seperti itu. Iya. Ya, nah, ya. Harusnya dijelaskan seperti itu. Kemudian yang kedua, Anda juga harus tadi memberikan komentar ketika Prof. Joadir bertanya, apakah hakim itu selalu melakukan penemuan hukum atau tidak? Harusnya Pak Yul menjelaskan bahwa di sini ada dua doktrin, ya. Ada doktrin Sinclair, ada doktrin penemuan hukum. Doktrin Sinclair itu menyatakan hakim tidak selamanya melakukan penemuan hukum, hanya dalam kondisi tertentu dan itu dimungkinkan oleh undang-undang seperti yang dikemukakan oleh Michael van Kerkhove. Tetapi doktrin yang kedua, itu doktrin penemuan hukum, menyatakan hakim itu selalu melakukan penemuan hukum meskipun ketentuan hukumnya jelas. Meskipun jelas, ya. Karena meskipun ketentuan hukumnya jelas, dia masih bersifat umum. Karena masih bersifat umum, maka dia harus dikonkretkan, dikhususkan, baru bisa diterapkan pada konkretnya. Itulah yang biasa disebut dengan silogisme, subsumsi, mencocokkan. Jadi saya kasih contoh Pak Yulia, misalnya ada 5 pintu, kemudian ada 5 anak kunci. Saya katakan, Pak Yul, ini ada 5 anak kunci, tolong dicocokkan dengan 5 pintu. Nah, mencocokkan itu namanya subsumsi. Tapi kalau misalnya pintunya hanya 3, atau pintunya 5, kuncinya 3, itu bukan subsumsi, ya. Nah, itu. Nah, kemudian tadi juga ada pertanyaan, apakah keterangan ahli itu harus dipertimbangkan oleh hakim? Nah, ini. Jadi Pak Yul kan praktisi, ya.
Kalau membaca putusan hakim itu kan tidak selamanya hakim mempertimbangkan keterangan ahli. Keterangan saksi saja tidak semuanya dipertimbangkan oleh hakim. Ini keterangan saksi loh, saksi fakta. Tapi ada di situ pertimbangan yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lagi. Yang dipertimbangkan hanyalah yang relevan. Pertanyaannya adalah, apakah pertimbangan hakim menyatakan bahwa keterangan ahli yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lagi? Apakah itu juga pertimbangan atau bukan? Ya kan? Itu. Nah, apalagi keterangan ahli. Kalau keterangan ahli jelas tidak mengikat hakim, ya, tidak mengikat hakim. Tetapi keterangan ahli bisa diadopsi oleh hakim dalam setiap perkara. Makanya biasa hakim kalau kita berpendapat sebagai ahli di hadapan persidangan itu, lalu dibantah oleh salah satu pihak, hakimnya mengatakan, kamu tidak usah bantah. Kamu tidak usah bantah karena ini keterangan ahli. Ya, Anda sependapat atau tidak itu tidak masalah. Hakim pun tidak selamanya harus terikat dengan keterangan ahli. Tetapi yang perlu yang diteliti oleh Pak Yun itu kan intinya adalah keterangan ahli itu, ya, kapan hakim itu mempertimbangkan dan kapan tidak. Ini kan mau dicari. Nah, karena di situ ada yang namanya kebebasan hakim, ya. Jadi salah satu bedanya antara keterangan saksi dengan keterangan ahli. Kalau keterangan saksi itu wajib hakim mendengar, terlepas apakah itu keterangannya salah, benar, relevan atau tidak relevan. Tapi hakim wajib mendengar. Beda dengan keterangan ahli. Gitu. Kalau keterangan ahli itu tidak wajib bagi hakim untuk mendengar. Boleh mendengar, boleh tidak. Itu salah satu perbedaannya. Ya. Buka HR. Ya, HR NBG. Nah, kemudian ada kenapa saya support Pak Yud ini. Saya dengan Prof. Anwar mau support untuk mengkritisi ini keterangan ahli. Nah, karena adanya isu tadi yang Pak Yul sudah kemukakan, bahwa di dalam praktik keterangan ada kalanya keterangan ahli relevan dengan pokok perkara yang disidangkan, tetapi dalam putusan hakim tidak dipertimbangkan. Ini ada apa? Kan begitu. Ada apa? Ya, memang tidak ada keharusan, tapi kalau memang itu relevan, kenapa tidak dipertimbangkan? Kan begitu. Ya. Nah, yang kedua, mendatangkan saksi ahli itu bukan persoalan gampang. Gitu. Beda dengan keterangan saksi, dengan saksi fakta. Kalau saksi fakta, ya itu tidak sesulit mendatangkan saksi ahli. Ya, kalau Anda mau memanggil Prof. Masbah ke pengadilan, belum tentu Prof. Masbah bersedia. Ya kan? Itu. Belum tentu bersedia. Kalau dalam perkara pidana, saksi fakta tidak mau datang, bisa panggil paksa. Tapi kalau keterangan ahli, enggak. Ya. Prof. Masbah bisa mengatakan, saya tidak bersedia. Nah, dan Pak Yul bisa mengatakan, kalau begitu saya mau panggil Prof. Saksi. Bisa. Tapi kalau saksi fakta kan tidak boleh diganti. Kalau saksi ahli boleh diganti. Yang ketiga, ya saksi ahli honornya tinggi, honornya besar. Ya kan? Jadi tidak mudah itu mendatangkan saksi ahli. Gitu. Dan sangat langka itu kalau ada saksi ahli yang gratis. Sangat langka. Ya. Gitu. Jadi itu ya Pak Yulia. Kemudian yang terakhir, seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Bibi, harusnya tadi Pak Yul ya harus menguasai lah penemuan hukum seperti ya tadi beberapa kali Prof. Masbah mengatakan Anda harus belajar ya dan tulis itu. Anda harus kuasai penemuan hukum Pak Yul. Ya, Pak, ya kuasai metodenya. Yang mana itu penafsiran ada 9, yang mana konstruksi hukum ada 4. Anda harus pahami semua itu. Itu yang 9 jenis penafsiran hukum, yang 4 jenis konstruksi hukum.
yang sudah dijelaskan tadi Ibu Wiwi, kapan penafsiran digunakan, kapan konstruksi digunakan. Yang jelas konstruksi hukum tidak bisa digunakan di dalam perkara pidana. Jadi yang namanya analogi, argumentum peranalogian, penghalusan hukum atau pengkonkretan hukum, kemudian diksi hukum itu tidak bisa digunakan. Kenapa tidak bisa digunakan? Karena bertentangan dengan asas legalitas. Kenapa bertentangan? Karena konstruksi hukum itu menciptakan hukum baru. Sementara asas legalitas menyatakan tidak boleh ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali sudah diatur sebelumnya. Jadi dilarang menciptakan hukum baru. Ya begitu Pak Ilya? Iya, Ya. terima kasih Pak. Jadi jangan tersinggung kalau Prof. Osmo mengatakan Anda harus belajar banyak tentang pedoman hukum. Ini karena mendengarkan penjelasannya Pak Yul dari tadi memang faktanya seperti itu. Ya. Ya, Oke, saya kira begitu Prof. Anwar, saya kembalikan kepada promotor. Terima kasih, selamat. Dan saya mohon maaf saya sementara WTW ke Malang. Boleh. Iya, Pak. Iya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Musakir sebagai co-promotor. Ya, baik, saya sekarang kepada saya sendiri sebagai promotor. Luar biasa. Sebenarnya waktu pertama kali ini kan judul awalnya bukan ini ya. Ya, seperti Iya, yang Pak. dikatakan tadi Prof. Musakir. Kami pikir ini jauh lebih menarik dibandingkan judul yang Anda tampilkan kemarin, itu hampir tidak ada masalahnya gitu ya. Assalamualaikum Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebagai promotor ya, saya hanya konfirmasi apa lagi disampaikan tadi oleh para penguji. Ya, yang pertama tadi ya benar, yang awal itu bahwa judulnya itu penemuan hukum oleh hakim sebenarnya ya. Nah, tapi bukan subjek ya, karena di dalam judul itu tidak ada subjek predikat. Hanya judul itu bukan kalimat. Ya. Ini bukan. Judul itu bukan kalimat. Judul itu adalah frasa. Nah, jadi dia tidak mengandung subjek, predikat, dan objek. Nah, kemudian di Prof. Juwajir tadi tulis tadi di beberapa isu dan seterusnya. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah dan semua penguji mengatakan apakah keterangan ahli itu sebuah alat bukti. Kalau di pidana ya jelas. Kalau di perdata tidak jelas apa dia. Ya, tetapi kalau istilah tadi Ibu Dr. Wiwi mengatakan mencantolkan, saya sesungguhnya tidak terlalu sepaham itu kalau mencantolkan. Seolah-olah keterangan ahli itu hanya cantol-cantolan gitu. Saya mau dia berdiri sendiri. Karena sebenarnya di luar dari keterangan yang disebutkan alat bukti yang disebutkan 1866 itu kan masih ada alat bukti yang lain. Yaitu dulu yang disebut dengan tongkat berkelar. Cuma jarang sekali orang mengenal itu lagi. Apa itu tongkat berkelar? Tapi ada dalam BW disebutkan itu. Ya. Nah, jadi saya mau dia berdiri sendiri sebagai sebuah keterangan ahli. Apakah nanti seperti apa bentuknya? Nanti ada pengaturan tersendiri mengenai itu. Ya, karena ini penting. Ya, tadi bagian dari itu. Paling tidak keterangan ahli itu kalau menurut saya itu sebenarnya menjadi wajib, gitu ya. Ya, karena hakim-hakim itu kan bukan penduduk setempat. Apalagi kalau dia perkara adat ya, hakim itu kan bukan penduduk setempat. Ya, karena itu ahli itu tidak selalu di akademik. Boleh saja dia ahli hukum adat yang menerangkan bagaimana adat di situ terjadi. Ya, karena ya baik dalam mengapa seperti itu karena dia bisa menerangkan seperti itu. Ya, bisa jadi bagi termasuk di dalam KUH pidana siapa di hukum pidana juga sendiri tidak selalu. Ya, kan apakah itu objektif on res elemen, subjektif on res elemennya terpenuhi, itu baru bisa dipidana. Bisa jadi objektif on res elemennya, yaitu terpenuhi menurut ketentuan undang-undang, iya terpenuhi semua unsur. Tapi ketika ditanya seluruh masyarakat, apakah itu bisa dipidana atau tidak, masyarakat mengatakan tidak, maka tidak bisa dipidana. Contoh, petinju itu bisa membunuh lawan, bisa melukai. Ya sangat memenuhi unsur KUH pidana. Bisa jadi karena kelalaiannya mengakibatkan kematian, bisa masuk di situ. Tapi begitu ditanya semua orang yang suka di seluruh dunia, apakah itu petinju kalau memukul lawannya, itu
melanggar pidana atau tidak? Pasti semua orang mengatakan, oh tidak, itu kan pertandingan. Berarti subjektif on resselemen tidak terpenuhi. Sehingga dia tidak bisa dipidana. Ya seperti itu juga sebenarnya konteksnya. Ya, jadi sehingga hakim ini, ahli ini di dalam memberikan kesaksian itu tidak boleh dinafikan begitu saja. Saya pernah bertanya kepada seorang hakim, mengapa keterangan ahli itu di perkara perdata itu seringkali diabaikan gitu ya. Bahkan terkadang tidak dimasukkan dalam pertimbangan. Oh dibilang, oh enggak Prof, kita itu kan punya prinsip hukum sebagai seorang hakim. Ya ini hakim yang saya tanya ya. Dibilang itu kita ius curia novit atau iura novit curia gitu ya. Hakim dianggap mengetahui hukum. Saya bilang, oh itu toh yang menyebabkan ya. Karena kalau kita kembali ke prinsip ius curia novit bahwa hakim dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang hukum yang berlaku. Sehingga tidak perlu pihak yang berperkara itu untuk membuktikan hukum. Jadi dianggap sudahlah, kamu tidak usah campur yang lain karena saya tahu. Saya bilang, maaf ya, berarti Anda tidak membaca dengan cermat itu. Ius curia novit atau iura novit curia. Gitu ya. Dianggap tahu. Anggapan hukum. Anggapan hukum itu kan salah satu bentuk penemuan hukum. Fiksi. Ya. Fiksi itu kan sesuatu yang tidak. Lalu kemudian dianggap seolah-olah iya. Gitu ya. Orang yang ada dalam kandungan, di pasal 2 KUH Perdata dianggap sudah lahir jika kepentingannya menghendaki. Kapal laut yang ada di laut yang berlayar dari Makassar ke Surabaya ke Jakarta dianggap benda tidak bergerak. Loh, bagaimana tidak bergerak karena dia sampai di Surabaya? Nah, itu kan fiksi semua, ya. Dan itu penemuan hukum. Ya. Jadi seorang hakim dianggap tahu, berarti sesungguhnya hakim itu tidak tahu. Ya, kalau kita mau bicara begitu, karena tidak sesuai dengan apa yang senyatanya. Jadi itu maksudnya anggapan hukum itu tidak sesuai dengan yang senyatanya. Orang tidak lahir kok dianggap lahir. Orang bergerak dianggap tidak bergerak. Berarti dia dianggap tahu, berarti dia tidak tahu. Makanya sesungguhnya di situ pentingnya ada penemuan hukum dan ada keterlibatan ahli yang bisa menjelaskan itu. Saya sepakat dengan Ibu Wiwi. Kita saja dosen ini yang spesifikasi ilmu, saya tidak mungkin mengajar sosiologi hukum, saya tidak mungkin mengajar hukum pidana, hukum internasional. Ya, untuk mau disebut sebagai ahli. Ya, bukan ahli di semua ilmu kecuali ilmunya atau bidangnya itu kan. Ya, kalau hakim kan dia perkara pidana lah, perkara perdata itu agraria lah, dia belajar apalah, adat lah, semua dia kuasai. Masuk perkara leasing, masuk konsumen, masuk persaingan usaha, masuk rumah, kesehatan, semuanya masuk. Bagaimana bisa Nah, disitulah karena dia tidak mungkin ahli di bidang khusus, kehususan itu, ya dia membutuhkan keterangan ahli. Karena dia kaitannya tadi dengan wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ya, seperti itu bukan berarti yang hidup saja di masyarakat, itu sesungguhnya juga yang dia tidak tahu. Kemudian masalah originalitas penelitian. Saya seringkali juga tidak terlalu mungkin berbeda ya. Ya, kalau dikatakan kalau disertasi itu harus disertasi. Ya, saya melihatnya dari sisi hak kekayaan intelektual. Ya, teman saya dulu ada yang dicabut gelarnya di UGM. Itu karena dia mengambil satu bagian tabel data dari anak S1 di Jember. Anak S1 di Jember itu lulus dengan nilai C skripsinya. Dia lulus dengan nilai A disertasinya. Ya, masih saya ingat Profesor Sudikno waktu itu sebagai ketua tim pencari fakta dan ditemukan bahwa betul dia meniru satu tabel tanpa mengutip. Bahwa tabel itu diambil dari tabel mahasiswa itu. Dan gelarnya dicabut. Itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengatakan bahwa ini S1 jadi tidak boleh. Saya tetap mengatakan tetap harus masuk karena itu karya ilmiah. Itu hak kekayaan intelektual cipta seseorang. Dan bahkan bisa menjadi pidana. Karena itu apapun untuk menghindari itu ya kita harus memasukkan. Kalaupun itu skripsi. Ya, tetap harus dimasukkan itu karena itu berbahaya. Ya, kan di cipta itu kan bukan
novelty, bukan kebaruan. Tetapi yang dituntut itu adalah originalitas. Asli kah itu? Ya. Keaslian itu berbeda dengan novelty. Walaupun seringkali orang, apa novelty-mu? Bukan. Karena novelty itu ada pada bidang teknologi, ada pada paten. Kalau dia cipta, originalitas. Ya. Jadi temuan itu bukan dimaksudkan, makanya di dalam paten pun itu tidak disebutkan sebagai temuan. Ya, karena takutnya itu sesuatu yang kebetulan. Makanya disebut sebagai sesuatu bukan temuan itu, tetapi invensi. Ya. Kemudian, ya beberapa lah ya. Jadi baca. Berikut dengan teori. Saya tidak tahu kapan muncul ini grand, middle, dan applied. Waktu konsultasi tidak ada itu, ya. Seingat saya. Karena ini yang paling saya tidak suka. Itu ya. Kenapa saya tidak suka? Karena seringkali mahasiswa menulis itu, tetapi tidak mengerti apa sebenarnya itu grand theory. Tadi sudah ditanya oleh Prof. Masbah. Ya. Di mana grandnya, di mana middle, di mana applied. Dari ketiga ini, applied itu yang mana yang Anda gunakan? Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Kalau orang bicara grand, grand itu melahirkan middle, middle yang kemudian di applied itu. Jadi semuanya itu cantolannya adalah grand. Ya, bukan teori yang terpisah-pisah, bukan begitu. Ada satu teori yang sangat besar yang itu merupakan yang di bawahnya itu adalah pecahan-pecahan. Jadi bukan seperti itu. Ya jangan kita bermewah-mewah dengan mengikuti disertasi yang ada yang notabene juga belum tentu benar. Itu ya. Kalau memang Anda menggunakan secara simultan, ya sebutkan saja. Tidak ada grand, nggak ada medium, nggak ada value. Semua Anda gunakan untuk semua itu. Ya biasanya di teori eksakta itu yang seperti itu. Kalau kita tidak ada. Ya. Ya, yang mana yang mau kita gunakan. Jadi maaf saya juga kaget ketika Anda memunculkan itu tiba-tiba kok ada grand, ada middle, ada plus selama Kemudian ya itu tadi sekali lagi ya bahwa kalau saya nanti kemungkinan akan hasilnya ini adalah atau mungkin rekomendasinya adalah kesaksian ahli ini wajib begitu ya. Ya, dan dia nanti dalam hukum acara kan itu baru-baru rancangan undang-undang hukum acara perdata itu kan sudah masuk ya di dalam DPR. Harusnya ada di situ bahwa kesaksian ahli itu ditempatkan sebagai sebuah bagian dari kewajiban seperti itu. Ya, apakah itu menjadi bagian dari alat bukti ataukah memang dia? Ya, karena yang bicara soal penemuan hukum saya berkali-kali mengatakan baca bukunya Prof. Sudikno, buku Prof. Ahmad Ali, karena begitu masuk itu ya semua ya saya menganut pandangan yang kedua yang tadi disampaikan oleh Prof. Musakir bahwa semua perkara itu mewajibkan orang untuk melakukan penemuan hukum, dan penemuan hukum itu bukan hanya dilakukan oleh hakim tetapi dilakukan oleh semua ya, termasuk dosen ya. Karena ketika kita berbicara masuk ke situ lebih spesifik ya, itu kan kita tahapan-tahapannya itu ya, mengkualifikasi, konstatir, baru kemudian mengkonstituir. Ya. Di mana di tahap konstituir itu barulah real di situ. Baru karena yang panjang masih kualifikasi itu masih abstrak. Ya, untuk masuk ke penemuan hukum itu menjadikan hukum itu menjadi konkret. Ya, barang siapa itu kan masih abstrak. Ya, lalu barang siapanya ketika Anwar, berarti dia sudah mulai konkret di situ bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Anwar. Ya, gimana caranya? Dengan sengaja. Berarti itu menggali dari unsur-unsur kualifikasi seperti itu. Ya, kemudian tadi ya sekali lagi yang seingat saya baru saya tahu juga ya dari pertanyaan Prof. Masbah kalau Anda adalah dosen. Karena selama kuliah pengakuan Anda adalah seorang pengacara. Ya, saya biasanya kalau dosen itu lama. Ya. Karena saya memulai dari pengucapan, penulisan dan seterusnya. Karena Anda mengatakan pengacara, ya bukan berarti bahwa pengacara boleh gampang, enggak. Karena saya bayangkan bahwa sebagai seorang dosen itu harus menyampaikan kepada mahasiswa. Kalau saya hanya memberikan 50-60%, nanti akan Anda berikan ke mahasiswanya 60%, jadi 60 dari 60, cuma 36% yang akan sampai ke mahasiswa. Dari seharusnya yang diketahui itu 100 atau 90%.
Ya memang banyak lah. Sekarang ini kan tidak ada lagi bahasa Belanda hukum ya. Bahasa hukum ya Kak Prof. Masba dulu yang pengasuh mata kuliah itu bahasa hukum yang biasanya penggunaan ya. Saya masih ingat dulu teman saya diketawai sama Prof. Sudika ketika dia menyebut eljemen ya, untuk menyebutnya eljemen gitu ya. Ya, beach plat dibilang Prof. Sudikno biji apa? Beblat itu dia bijinya beach plat gitu ya. Ya, sangat sulit dia menyebut redelijk heet en billig heet. Ya, susah onregelmatig overhead, ya, onregelmatig dat. Itu sangat sulit ya. Tapi sebagai seorang dosen tidak boleh tidak. Ya, harus menguasai itu dan harus menyebutkan itu. Ya, bahkan seringkali di dunia peradilan pun biasa saya dengar pengacara juga mau menyebut itu karena sepertinya tidak bagus pembelaannya kalau tidak ada bahasa asingnya. Ya, kalau saya bukan itu masalah. Yang penting bagus pembelanya. Saya kira itu dari saya. Kita sisa menunggu nilai dari para penguji. Mungkin sudah masuk juga, sisa saya yang belum. Sudah di absen semua kan? Ya, baik. Ya mohon maaf agak terlambat ya para tim penguji penilai dan seluruh peserta. Tanpa harus menskorsing sidang, ujian Anda ya dan proposal Anda dinyatakan diterima dan lulus dengan nilai rata-rata 85,48. Kalau dikonversi menjadi huruf itu ada pada nilai A. Ya, jadi ini saudara sudah lewat dari satu tahapan lagi, tapi sekali lagi tolong belajar kembali dan mempersiapkan, memperbaiki, mencatat. Tadi kan direkam tadi ya, apa yang menjadi dari penguji. Oke, baik. Kepada para penguji, ya, kopromotor, ya, Profesor Dr. Musakir, Profesor Dr. Juajir, Profesor Dr. Mas Magasin, Ibu Associate Profesor Dr. Wiwi Heriani dan peserta seminar yang saya tidak sempat sebutkan namanya satu-satu. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya menghadiri seminar proposal ini. Ya, dan saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pamit dulu Prof. Ya, Ya. makasih. Assalamualaikum. Ini yang lain ini kapan ini? Masih banyak ini. Kalau secepatnya, Prof. Ya, Pak Ustadz. Nah, ini Ibu siapa nih yang siapa tadi yang hakim itu? Angkatannya Pak Jul siapa? Yang dari Hakim Bulukumba itu? Bu Priyatini. Ya. Sudah kan sudah melahirkan toh? Iya, sudah. Oke. Oke lah. Ya, beliau sudah keluar. Terima kasih. Ya, baik. Ayo kita keluar juga. Assalamualaikum.